dan meninggal 5 orang positif Omikron. Itu 60% belum divaksin lengkap. Kita sudah melihat dari kasus yang sedang dan berat yang membutuhkan oksigen, 63% belum divaksin lengkap. Kebanyakan dari mereka lansia, dan kita identifikasi cukup mengejutkan jumlahnya yang anak-anak. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi angka kematian akibat COVID-19 varian Omikron per 31 Januari kini bertambah menjadi 5 orang. Sebagian besar belum mendapat vaksinasi COVID-19 atau belum mendapat dosis lengkap, termasuk anak-anak. Meski demikian, hasil rapat evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin lalu, pemerintah ternyata belum tergerak untuk menaikkan level PPKM Ibu Kota Jakarta dan aglomerasinya, yakni wilayah Jabodetabek, ke PPKM level 3. Padahal, pemerintah telah memprediksi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omikron bisa lebih tinggi dibanding varian Delta. Dari data tersebut kami mencoba menganalisa bahwa jumlah rawat inap rumah sakit Indonesia dapat lebih tinggi dari Delta. Apabila kasus harian meningkat lebih dari 3 kali. Seperti tahun lalu kita lihat hampir 56.000, bisa saja nanti 3 kali dari itu bila kita tidak berhati-hati. Pada periode PPKM tanggal 1 hingga 7 Februari mendatang, Jabodetabek tetap berada di level 2. Karena sejumlah indikator penentuan level PPKM dinilai belum perlu diintervensi. Saat ini belum dipandang perlu ya untuk kemudian membuat kebijakan pelaksanaan ataupun level dari PPKM itu disamaratakan untuk semua provinsi dan kabupaten kota. Bisa saja kita PPKM level itu hanya berlaku misalnya Jawa Bali atau luar Jawa Bali. Tetapi hal ini belum sampai pada tahap kondisi seperti itu. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang kini berada di kisaran 10.000 sehari, pemerintah bahkan memotong masa karantina pelaku perjalanan luar negeri menjadi 5 hari saja. Serta membuka Bali sebagai pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri bagi non-pekerja migran. Hari ini pemerintah juga menyampaikan bahwa akan membuka kembali pintu masuk internasional di Bali pada tanggal 4 Februari 2022. Hal ini dimaksud untuk menggencarkan ekonomi Bali yang sudah cukup terdampak akibat pandemi ini. Namun kami akan tetap melakukan pembukaan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi PPLN non-PMI. Untuk itu pemerintah mengubah aturan karantina 7 hari menjadi 5 hari. Dengan catatan bahwa WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia wajib vaksin lengkap. Bagi WNI yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama, tetap harus menjalani karantina 7 hari. Kebijakan ini diperlakukan mengingat sebagian besar varian PPLN adalah Omikron, dan berbagai riset telah menunjukkan bahwa inkubasi dari varian ini berada di sekitar 3 hari. Pemerintah menyebut angka positivity rate atau rasio temuan kasus positif dibanding jumlah tes kini telah mencapai 24%. Namun itu disebabkan oleh tes usap PCR yang kini dijadikan tes konfirmasi dari hasil tes positif antigen. Itu artinya lonjakan kasus aktif dan penuhnya fasilitas kesehatan adalah sebuah kepastian yang bakal dihadapi. Kementerian Kesehatan pun meminta wilayah yang kini menjadi epicentrum penyebaran Omikron untuk lebih selektif merawat pasien. Dengan 14% secara nasional, tapi kita harus mengingatkan beberapa provinsi ya, seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, di mana kasus penambahan positif hariannya kan cukup besar. Nah, dengan jumlah kasus yang besar, artinya kasus aktif akan bertambah. Kasus aktif yang bertambah itu harus dipilah mana yang memang membutuhkan perawatan rumah sakit, mana yang bisa melakukan isolasi secara mandiri, supaya tempat perawatan rumah sakit itu betul-betul disediakan untuk orang yang membutuhkan. Menghadapi puncak kasus Omikron di akhir Februari hingga awal Maret mendatang, tak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mencegah keparahan, selain segera melakukan vaksinasi COVID-19, menekan mobilitas, dan benar-benar tertib menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya, tak ada yang bisa menjamin risiko infeksi COVID-19, terutama varian Omikron, karena sifatnya yang tak terduga. Tim Liputan, Kompas TV.